Banyak sekali yang takut menghadapi DC-DC online. Kenapa harus takut? Oke, karena mereka cara mengancamnya sangat-sangat brutal. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, saya akan bacakan. Oke, sebelum lanjut, silakan di subscribe dulu, like dan komentar di channel ini. Kalau ada permasalahan teman-teman semua, silakan di komentar. Nanti kita akan jawabkan dengan video selanjutnya untuk selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan pertanyaan di kolom komentar, oke, di YouTube kita. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, pertama, Bang, saya mau tanya. Bang, mohon dijawab. Saya nggak takut dan nggak peduli DC datang ke rumah. Cuman yang saya takutin DC nelpon ke pihak pabrik kita bekerja. Itu fatal masalahnya, Kak. Jadi saya mau tanya, apakah DC akan nelpon ke kantor? Oke. Dan mereka tidak takut, oke. Sudah banyak yang mentalnya kuat juga, oke. Peminjam-peminjam dari kita ini yang tidak takut kalau Desi datang ke rumah. Bagus, itu bagus sekali, oke teman-teman semua. Kalau seandainya tidak takut lagi kalau Desi ke rumah, oke, hadapi saja. Nah, yang mereka takutkan sekarang, mereka Desi itu mengancam akan menelpon ke kantor tempat kita bekerja, oke. Oke, di sini saya tanyakan, itu DC-nya apa dari pinjaman ilegal ataupun legal, oke. Kalau seandainya legal, kita tidak tahu apa-apa, oke teman-teman. Mau mereka ngapain juga kita tidak tahu, karena mereka juga ilegal. Namanya barang ilegal itu tidak ada izinnya tentunya, oke. Mereka melanggar peraturan dari OJK tentunya, dari AFPI, dari ketentuan yang ada pinjol sekarang. Mereka langgar juga, tidak apa-apa bagi mereka, karena mereka merasa dirinya ilegal, oke. Tetapi kalau mereka legal dengan mengancam seperti itu, teman-teman harus di screenshot ataupun direkam jejak mereka bahwa mereka sudah melanggarkan dari ketentuan dari pihak OJK. Kalau seandainya mereka sampai menyebarkan data ataupun menelpon tempat Anda bekerja, mereka sudah melanggar peraturan dari OJK yang sudah berlaku, oke? Seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah pernah takut kalau seandainya mereka mau nelpon ke kantor atau kemana. Mereka hanya mengancam, oke? Hanya mengancam, hanya menggertak teman-teman. Mereka tidak akan pernah seperti itu, karena mereka kalau sudah mengancam seperti itu, Anda berhak tidak membayar pinjaman online Anda di aplikasi tersebut apabila mereka legal, oke? Kalau seandainya legal, kita bisa angkat tangan. Karena kenapa? Kalau ilegal itu sekendak hati mereka juga tidak apa-apa, karena mereka tidak diawasi oleh OJK, oke? Mereka bebas berkreasi kemana saja, mau menyebar data, mau ngambil video atau foto, ataupun menempel luar kontak darurat, maksudnya mereka berhak karena mereka adalah ilegal. Tapi kalau mereka legal, itu melanggar peraturan, oke, seperti itu. Tapi jangan takut, itulah yang saya lihat tadi komentarnya itu, oke teman-teman. Sudah tidak takut lagi kalau seandainya DC datang ke rumah. Nah, itu semangat bagi kita. Jangan takut DC datang, silakan mereka datang. Kalau seandainya mereka datang, bilang saja kalau seandainya kita saat ini tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar. Seperti itu. Mau apapun itu, Pak, saya tidak bisa bayar. Mau ambil aja di rumah ini, saya tidak bisa bayar. Seperti itu. Mereka akan pusing kalau seandainya kita tidak bisa bayar. Kenapa? Karena memang kita tidak ada uang. Kalau seandainya ada uang, pasti kita bayar. Seperti itu. Saya tidak pernah mengajarkan tidak bayar pinjol, oke? Kalau seandainya teman-teman mau bayar hutang, silakan bayarkan hutangnya saja. Habis itu saya sarankan tidak usah meminjamkan lagi ke pinjaman online. Apalagi teman-teman sampai pinjam ke aplikasi ilegal, mau nutupin yang legal, pinjam lagi ke ilegal, mau nutupin yang ilegal. Gali lubang sini, tutup lubang sini. Gali lubang sini, tutup lubang sini. Itu tidak pernah saya sarankan. Itu akan menyusahkan, bukan menyelesaikan masalah, malahan akan menyengsarakan teman-teman. Lebih baik kita tidak lunaskan satu pinjol daripada kita menggali pinjol-pinjol yang lain untuk melunaskan satu pinjol. Itu akan sangat berisiko, oke teman-teman. Saya tidak pernah sarankan seperti itu. Lebih baik Anda tidak bayar di satu aplikasi. Galbaikan satu aplikasi, hidupkan Anda tenang daripada Anda diteror sana sini banyak pinjol yang Anda pinjamkan, oke? Seperti itu. Jangan pernah takut, oke, menghadapi DC pinjol itu, oke? Dia hanya manusia juga, kita juga manusia. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi, oke? Seperti itu. Nah, di sini ada lagi pertanyaan yang akan saya kupas lagi, oke? Ada dari teman-teman kita di kolom komentar, oke? Ini pertanyaannya. Bang, saya diancam mau diproses hukum oleh pinjol, mau dibikin grup donasi juga itu. Gimana? Apakah benar pinjol ilegal memproses hukum? Oke.
pinjol ilegal. Bagaimana sih mau memproses hukum sedangkan mereka sendiri adalah ilegal, oke? Seperti itu. Dan aplikasi yang tadi disebutkan juga tadi, tentunya ini adalah aplikasi ilegal, oke? Mereka teman kita itu meminjam di aplikasi ilegal dan akan diancam, akan diproses hukum, oke? Jalan mau proses hukumnya itu bagaimana? Dia hanya menggertak saja, oke teman-teman. Jangan pernah takut gertakan dari DC pinjol itu. Mana ada orang yang berhutang di pinjol online di aplikasi sampai diproses hukum bahkan masuk penjara, itu tidak ada. Rananya beda sama sekali, oke? Tidak sama sekali cakup paut ke sana, oke? Hanya perdata. Kalau seandainya mereka mau memproses perdata juga biaya yang sangat besar, teman-teman. Kalau Anda hanya punya hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta pun mereka akan rugi, oke teman-teman. Apalagi Anda di luar Pulau Jawa, tentunya biaya ke sana kemari membayar pengacara pun tidak mampu mereka, oke teman-teman. Seperti itu, oke? Jadi tidak akan pernah mereka memproses hukum. Jadi jangan pernah takut dengan ancaman seperti itu. Kalau seandainya ada WA masuk, silakan dihapuskan saja, diblokir saja kontak-kontak WA mereka kalau seandainya teman-teman mendapatkan seperti itu. Jadi janganlah kalian takut dengan DC pinjol. Mereka juga hanya bekerja. Yang paling penting teman-teman, kalau mereka datang silakan ditanggapi dan juga dilayani saja. Kalau mereka datang benar-benar datang ke rumah, oke? Ada beberapa pinjol yang memang datang ke rumah. Kalau seandainya DC-nya seperti Aku Laku, Kredit Pintar, Kredipo itu memang ada DC lapangannya, tapi tidak menutup kemungkinan tidak didatanginya juga, oke? Itu hanya gertakan saja. Seperti itu. Oke, baiklah, di sini sudah sangat jelas, oke teman-teman. Kalau seandainya yang pertama tadi, jangan pernah takut. Walaupun mereka mau menggertak, akan menelpon ke kantor, tidak usah takut, oke? Itu hanya gertakan saja, seperti itu. Kalau seandainya mereka benar-benar seperti itu, silakan direkam, akan dilaporkan saja ke OJK atau dimanapun yang bersangkutan dengan pinjol. Mereka akan takut sepertinya, oke? Karena mereka sudah melanggar peraturan dari pinjol itu sendiri, seperti itu, oke? Nah, sudah sangat jelas, oke teman-teman, apa yang saya sampaikan hari ini. Tentunya kita tetap semangat galbike. Kalau teman-teman tidak punya uang sama sekali, lebih baik mementingkan keuangan di dalam keluarga kita dulu daripada memikirkan pinjol yang belum tentu bisa kita bayar saat ini, oke? Mungkin sudah paham apa yang saya maksudkan, oke teman-teman. Silahkan subscribe biar tambah semangat saya ini, teman-teman. Subscribe channel ini, like dan komentar positifnya, keluhan teman-teman silahkan di komentar, nanti saya akan jawab, oke? Seperti itu. Mungkin ini saja, oke teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berjumpa lagi bersama saya di channel cerita pinjol ini, oke? Salam semangat galbike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.